Dengan Bu siapa, Bu? Ibu Maimana. Ini mau balik lagi kemana? Dari mana ke mana? Dari Lampung ke Tangerang. Ke Tangerang? Ya. Jauh nggak, Bu, ini perjalanan dari Lampung ke Tangerang? Berapa jam kira-kira? 7 jam. Kalau lebaran bisa jadi 8 jam. Bu, ini kenapa milih buat arus baliknya di hari ini nih, Bu? Soalnya mau silaturahmi ke saudara juga yang lain. Mau silaturahmi ke saudara yang lain di Tangerang? Ya. Kemarin ke Lampung ke siapa, Bu? Ke saudara atau ke mana? Kakak. Ke kakak. Ini emang berarti sengaja buat hari ini ya, Bu, ya? Buat Iya. ambil perjalanan. Iya, sengaja dilonggarin. Selain itu ada alasan lain nggak, Bu? Misalnya karena supaya nggak macet atau gimana gitu? Kalau macet memang kalau ini mah wayahnya macet. Kalau itu kan kerja hari Kamis jadinya ngejar waktu. Oh, buat ngejar waktu hari kerja juga? Iya. Kerjanya hari apa, Bu? Hari Kamis. Kamis. Iya. Kerja hari Kamis. Ada perbedaan nggak, Bu, perjalanan Ibu di arus balik sekarang sama tahun kemarin? Tahun kemarin nggak mudik, ke Jogja mudiknya. Oh iya. Iya. Tapi sebelumnya pernah mudik ke Lampung juga? Iya. Suasananya gimana, Bu? Ada perbedaan nggak, Bu? Rapihan tahun ini kayaknya agak tertib ya. Tapi tahun lalu juga kalau misalkan pulang ke Tangerang lewat sini juga, lewat Iya, Papua. lewat sini. Selalu ramai apa gimana, Bu? Iya, namanya lagi lebaran gini ya rame terus. Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi OPEC dalam laporan bulanannya menyebut Arab Saudi meningkatkan produksi minyak pada Februari sebagai bagian dari rencana kontingensi menghadapi potensi gangguan pasokan di Timur Tengah. Langkah ini terkait ketegangan geopolitik menjelang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi atau OPEC mengonfirmasi Arab Saudi meningkatkan produksi minyak pada Februari sebagai langkah antisipasi gangguan pasokan di Timur Tengah. Langkah ini diambil menjelang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran yang memicu ketegangan di pasar energi global. Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi OPEC dalam laporan bulanannya menyebut Arab Saudi meningkatkan produksi minyak pada Februari sebagai bagian dari rencana kontingensi menghadapi potensi gangguan pasokan di Timur Tengah. Langkah ini terkait ketegangan geopolitik menjelang serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Menurut data OPEC, produksi minyak Arab Saudi pada Februari mencapai 10,88 juta barrel per hari. Sementara pasokan ke pasar tercatat 10,111 juta barrel per hari, meningkat dibandingkan produksi Januari yang berada di level 10,10 juta barrel per hari. Secara keseluruhan, produksi kelompok OPEC Plus yang mencakup anggota OPEC dan produsen lain seperti Rusia mencapai rata-rata 42,72 juta barrel per hari pada Februari. Angka ini naik 445 ribu barrel per hari dibandingkan Januari. Serangan yang terjadi pada 28 Februari memicu gangguan ekspor dan menghentikan produksi di beberapa lokasi. Kondisi ini turut mendorong kenaikan harga minyak di pasar global. Meski terjadi gejolak geopolitik, OPEC tetap mempertahankan proyeksi pertumbuhan permintaan minyak global. Organisasi tersebut memperkirakan permintaan minyak dunia akan tumbuh sekitar 1,38 juta barrel per hari pada 2026. OPEC menyatakan perkembangan geopolitik masih perlu dipantau secara cermat. Dampaknya terhadap pasar minyak global dinilai masih terlalu dini untuk ditentukan. Bagi sumber ada Exchange. Ya, pemerintah memperkirakan puncak arus mudik akan terjadi 2 gelombang dengan jumlah masyarakat yang mudik mencapai 143,9 juta orang. 52% pemudik diprediksi akan menggunakan mobil pribadi. Pemerintah memperkirakan akan ada 143,9 juta orang yang akan melakukan perjalanan mudik pada Lebaran tahun ini.
Dari sisi moda transportasi, kendaraan pribadi masih menjadi pilihan utama masyarakat. Diperkirakan 52% pemudik akan menggunakan mobil pribadi, disusul sepeda motor dan bus umum serta kereta api. Menurut Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, puncak arus mudik akan terjadi pada 14 dan 15 Maret, serta 18 dan 19 Maret. Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi daerah yang paling banyak dituju pemudik, disusul Jawa Barat, Daerah Istimewa Yogyakarta, serta Sulawesi Selatan. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, diperkirakan ada 143,9 juta perjalanan atau masyarakat yang melakukan mudik lebaran. Sesuai dengan yang telah disimulasikan oleh Kementerian Perhubungan dihadapkan pada statistik lebaran-lebaran sebelumnya, diperkirakan puncak arus mudik itu akan jatuh di tanggal 14 dan 15 Maret. Kemudian puncak mudik kedua di tanggal 18 dan 19 Maret. Pemerintah juga telah memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk kementerian lembaga, pemerintah daerah, dan jajaran Polri untuk mengamankan arus mudik lebaran. Jakarta, Anissa Rizkia, Novan Dwi Kusuma, ADEX Channel.